Sebentar ya. Facebooknya agak susah. TikToknya. Baik, kita mulai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli faghfirli faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, para santri, para penonton Munajat Gedor Pintu Langit yang ke-687 yang terhitung, yang tertulis. Yang enggak tertulis mungkin bisa lebih dari 30 hari ya. Tentunya mari sama-sama kita berucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Saya kuat, saya sehat, saya mampu, saya bisa. Saya kaya raya, saya kaya harta, saya kaya harta, saya kaya hati, saya kaya ilmu, saya kaya iman. Dan saya penuh kebahagiaan. Amin, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Afirmasi positif yang tentunya jangan pernah ketinggalan setiap hari. Sampaikan kepada Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Dalam satu hadis dikatakan, ini hadis Nasa'i ya.
bahwa ketika Rasulullah SAW berdoa itu, doa yang paling baik adalah Alhamdulillah. Nah, ya, doa yang paling baik itu Alhamdulillah. Dan yang paling zikir yang paling baik adalah afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, begitu ya. Kenapa kita harus mengatakan Alhamdulillah? Karena itu adalah pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Ya. Hanya Allah yang berhak dipuji. Maka dari itu, setiap hari bangun tidur, ucapkan Alhamdulillah. Dan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Selalu kita mengucapkan Alhamdulillah saudaraku. Kenapa? Karena memang kalimat Alhamdulillah itu adalah ungkapan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan nikmat, hidayah, inayah. Allah kabulkan segala hajat-hajat, impian, cita-cita kita semua. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Ya. Allah berikan kita pasangan hidup yang sakinah, pasangan hidup yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya Allah berikan kita anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan terakhir adalah Allah lindungi kita dari segala mara, bahaya, bala, bencana, dan musibah. Nah, Pak Ustadz, kenapa doa Aris Alwi selalu begitu? Ya, mungkin agak beda dengan yang lain ya. Mungkin kalau di luar sana ada satu hal yang ketinggalan. Dan itu yang tidak pernah saya lepas. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala mara, bahaya, bala, bencana, dan musibah. Nah, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, mohon perhatikan ya. Ini agar supaya tergedor pintu hati kita. Jangan sampai kita setiap malam menggedor pintu langit. Setiap malam kita menggedor pintu langit Allah, tapi hati kita nggak pernah kita gedor. Ya, paham nggak maksudnya? Begini maksudnya. Ya. Kebanyakan di antara hamba Allah, saya tidak mengatakan semuanya, kebanyakan. Ya. Mereka hanya mengucapkan Alhamdulillah di saat mendapatkan, katakanlah, hajat terpenuhi. Ya. Mari kita sama-sama pahami ini ya. Kita terus-menerus mengatakan, ya Allah, kabulkanlah hajatku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang berlimpah ruah, tunaikanlah hajat impianku. Biasanya begitu ya. Terus-menerus kita minta kepada Allah seakan-akan kita paksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Ya. Dan qadarullah, Allah masih menguji keimanan kita. Sehingga, ya, Masya Allah, seakan-akan, ya, tidak ada hajat yang tercapai. Ini ujian kita semua nih.
Seakan-akan tidak ada hajat yang tercapai. Ya, coba deh perhatikan tuh. Ini adalah tabiat manusia ini. Yang dianggap hajat itu, yang dianggap doa terkabul itu hanya hajat. Yang dianggap doa terkabul itu hanya dikasih harta. Yang dianggap doa terkabul itu hanya dikasih berbentuk materi. Yang dianggap hajat tercapai itu dikasih mobil mewah, rumah, segala macam. Biasanya begitu. Ya, ya kan? Allahu Akbar. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat semuanya ya. Ini saya lihat komentar-komentarnya ini semangat semuanya nih. Ya Allah, makasih ya Allah. Ya, nenek gaul, Allahu Akbar. Ya. Nah, kita lanjut ya. Ya. Dan coba perhatikan rata-rata begitu. Yang kita anggap ya, yang kita anggap hajat tercapai berupa materi, berupa kesuksesan. Biasanya begitu ya, baru hajat tercapai. Kita lupa bahwa yang namanya hajat, terkabulnya doa itu bukan hanya sekedar itu, ayah bunda. Bukan hanya sekedar itu. Terkadang kita minta A, B, C. Itu memang belum Allah kabulkan. Tapi Allah kabulkan lebih dari harga dari A, B, C itu. Nah, inilah hikmahnya kenapa kita ada namanya tausiah sebelum kita berdoa menggedor pintu langit Allah. Saya ingin sama-sama menggedor pintu hati kita untuk bermuhasabah, ayah bunda. Ini nyata, ini contoh nyata terjadi pada diri saya. Ya. Ceritanya kemarin siang, habis si cantik pulang sekolah, saya ke Bogor, ke kota, bertiga sama istri saya, sama anak saya. Tadinya mau pakai mobil, cuma kata anak saya, istri, kita santai aja ya, pakai motor aja. Karena kan kalau pakai mobil kan ya tentunya harganya lebih tinggi, belum bensin, sopir segala macam kan lumayan itu. Tol lagi. Tapi bukan faktor itu yang membuat saya nggak pakai mobil. Ya, karena keinginan dari istri saya pengen pakai motor sama anak saya. Pergilah tuh pakai motor. Singkat cerita, sampai di Bogor, selesai, pulang. Nah, hujan gede. Jadi kemarin tuh kan Bogor banjir itu. Hujan gede banget. Ya saya terobos aja tuh hujannya. Terobos aja hujannya. Suasana sudah mau maghrib ini. Sudah agak-agak gelap. Udah masuk maghrib lah. Saya terobos aja jalannya. Karena mau mampir ke masjid juga basah kuyup semua. Ya. Nah, udah mau nyampe. Mungkin sekitar berapa kilo lagi lah. Sekitar 5 kiloan lagi mau nyampe. Ya. Dalam kondisi agak sedikit ngebut karena turunan. Tiba-tiba ada motor keluar dari gang. Ada motor keluar dari gang. Nyerobot juga. Saya ngebut dari atas, itu motor keluar dari gang nyerobot juga. Hampir saja terjadi kecelakaan. Sampai saya teriak, Allahu Akbar. Istri saya teriak, klakson saya bunyiin terus, saking kagetnya. Itu orang nggak tahu apakah mabok atau gimana, tapi dandanannya sih dandanan santri ya.
bawa motor ugal-ugalan gitu keluar dari gang. Memang nggak kelihatan karena kan tertutup. Dia juga nggak harusnya kan kalau keluar gang itu lihat-lihat dulu dong, baru nyebrang. Tiba-tiba hanya begini, itu hanya berapa hitungan detik saja. Motor tuh saya giniin. Ya. Kalau saja saya tidak giniin, terjadi itu. Dan boleh jadi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dia enak nyawa satu, saya nyawa tiga. Kenapa? Karena saya, anak saya sama istri saya. Dia mah enak, nggak pakai helm. Kalau saya kan pakai helm semua. Kalau saja terjadi nyawa dia satu, saya nyawa tiga ini. Ya. Setelah berapa menit lewat, saya tarik napas, ya Allah. Malaikat Israfil membantu saya. Malaikat Israfil membantu saya, akhirnya saya selamat. Allah melindungi saya dengan malaikatnya. Allah melindungi saya, wasilah malaikatnya. Disitulah betul-betul nampak pemberian Tuhan itu nggak bisa dihargai. Boleh jadi selama ini kita minta hajat tercapai. Boleh jadi selama ini kita minta rezeki berupa uang. Boleh jadi kita minta berlimpahan rezeki selama ini. Tapi kita nggak pernah minta keselamatan, perlindungan dari Allah berupa terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Tuh, merinding saya. Sampai ini tadi nih, dari jam 1 lewat saya ngaji, sampai jam 3 kurang berapa menit lah, kurang 2 menit ya. Saya ngaji, kebayang terus, ya Allah, terima kasih ya Allah. Bahkan sujud tahajud saya, yang tadinya tiap malam saya sujud, ya Allah kabulkanlah hajatku, kabulkan hajatku. Tadi itu nggak ngomong kabulkan hajat. Ya. Yang saya ucapkan apa? Ya Allah, alhamdulillah, 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 ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan saya perlindungan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nyawa saya, nyawa anak saya, nyawa istri saya masih Engkau lindungi ya Allah. Engkau masih lindungi kami ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Dan ingat, hajat saya mungkin boleh jadi, katakanlah ingin punya mobil. Katakanlah ingin punya bangunan mewah. Harganya berapa? Itu masih bisa dihargain, ayah bunda. Itu masih bisa dihargain. Tapi coba, 3 nyawa ada nggak harganya? Allahu Akbar. Nah disinilah saya kayak tertampar saya. Ya, kayak dikepret saya sama Allah tadi malam itu. Allahu Akbar. Ya. Selama ini kita ngotot pengen hajat. Selama ini kita ngotot pengen mobil, pengen rumah, pengen ini, pengen itu. Tapi kita lupa berterima kasih ke Allah, Allah masih melindungi kita. Ya. Kalau saja Allah tidak melindungi hambanya tadi malam itu, saya nggak tahu bagaimana bentuknya saya itu. Karena itu kan ngebut kita. Saya ngebut, dia juga ngebut. Ya. Dan alhamdulillah hanya ya hitungan berapa senti lah itu. Karena dia ngerem, saya begini sedikit. Kalau saja tadi itu nggak gini dikit aja tuh, nyangkut, dikit aja nyangkut. Kelempar semua itu. Dan bisa terseret berapa meter itu. Karena ngebut kita. Allahu Akbar walillahi. Akhirnya, dalam sujud, bukan lagi hajat yang saya minta. Ya. Bukan lagi, ya Allah, aku pengen ini, pengen itu, ya Allah. Saya cuma bilang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah.
Engkau masih melindungi aku, anak-anakku, istriku, ya Allah. Saya sampai bilang gini, kalau untuk diri saya sendiri, saya mungkin nggak terlalu beban. Masalahnya ini ada orang yang saya sayangi, di belakang saya ada anak saya, ada istri saya. Itu yang bikin saya sampai agak sedikit ngedrop. Ya. Kalau sendirian, mungkin kalau ibarat katanya kita ya fight aja lah. Ini masalahnya saya bawa anak istri. Allahu Akbar. Nah, maka dari itu, tausiah saya ini jadikan pelajaran ayah bunda. Ya, hikmah di balik kejadian, jadikan pelajaran. Kita boleh-boleh berdoa. Kita boleh menuntut ke Allah. Minta ini, minta itu boleh. Kenapa? Karena memang Allah ya sebagai Tuhan kita yang maha kaya, yang maha pemberi kekayaan. Dan kita minta agar kita diberi kekayaan. Ya. Tapi ada satu hal yang boleh jadi sering kita lupakan, saudara-saudaraku semua. Apakah itu? Ya, kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur. Yang kita tuntut hanyalah hajat terus-menerus. Hanya keinginan terus-menerus kita tuntut kepada Allah. Ya. Salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Karena Allah memang Tuhan kita. Jadi kemana lagi kalau bukan ke Allah kita mau mohon. Kan begitu. Yang jadi salah adalah ketika kita nggak bersyukur kepada Allah. Ya. Nah maka dari itu, ya, dengan kejadian-kejadian yang ada di depan mata kita, coba bukalah mata kita, bukalah mata hati kita, dan buka mata kepala kita. Ada dua mata yang harus dibuka, mata hati kita dengan mata kepala. Mata hati kita, tanamkan dalam diri kita melalui mata hati kita bahwa ya Allah, ternyata nikmat yang kau berikan kepadaku ini jauh lebih banyak ketimbang apa yang saya minta. Tuh. Ternyata nikmat yang kau berikan kepadaku selama ini ya Allah luar biasa daripada apa yang aku minta ya Allah. Kita hanya minta mobil, kita hanya minta rumah, hanya minta hajat tercapai, hanya minta. Padahal lebih dari itu Allah sudah berikan. Ya, coba tuh. Allahu Akbar. Nikmat sekali ya Allah. Saya terenyuh hati saya tadi sujud. Setiap sujud itu terbayang, ya Allah makasih, ya Allah makasih, ya Allah. Makasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah wa syukurillah ya Allah. Engkau masih melindungi aku ya Allah. Anak aku sayang, istriku sayang Allah. Engkau masih selamat dan Engkau masih selamatkan aku ya Allah. Tanpa terasa air mata menetes. Mengucap syukur kepada Allah. Selama ini saya hanya berdoa hajat aja terus. Minta rezeki aja terus. Tapi ternyata ada rezeki yang bukan berbentuk uang. Mengalahkan segala-galanya. Yaitu rezeki keselamatan. Coba hitung-hitung sekarang. Kita minta beli mobil, punya mobil mewah. Berapa sih? Banter-banternya ketinggian satu ember. Rumah, taruhlah 1 ember juga. 2 ember. Sekarang 3 nyawa. Bisa dihitung nggak kira-kira tuh? Nggak bisa dibeli nyawa bunda. Allahu Akbar. Nah, oleh karenanya ayah bunda, dari pengalaman kisah nyata yang saya rasakan kemarin, saya mengajak kepada kita semua. Yuk, banyakin bersyukur. Ya, banyakin bersyukur.
Jangan sampai kita mencat-mencat Allah, ya Allah lunasi hutang saya, ya Allah lunasi hutang saya, ya Allah lunasi. Seakan-akan engkau tidak mendengarkan doaku ya Allah. Ya Allah, bagaimana engkau kan maha kaya ya Allah. Kenapa engkau masih miskinkan saya ya Allah. Ya Allah gimana? Banyak sekali berdoa seperti itu. Ya, ya Allah Akbar. Tapi kita lupa. Pendampingan malaikat Israfil, pendampingan malaikat Jibril, 24 jam non-stop kepada kita lupakan. Allah mengutus malaikatnya untuk mendampingi kita, itu kita lupakan. Ya, Allahu Akbar. Ya, bayangin tuh. Dan pernah kejadian, Bunda, pernah kejadian sekitar 3 tahun yang lalu ya, sebelum munajat gedor pintu langit. Ya, sebelum munajat gedor pintu langit, kejadian juga. Waktu itu saya mau berangkat, kalau nggak salah, hari Jumat. Ada rencana mau khutbah. Ya, ya. Intinya saya mau ke kantor loh. Saya masih ngantor itu. Ya, saya habis ngobatin orang. Rukyah. Pas keluar di jalan raya itu, pelan-pelan. Tiba-tiba dari sana, jeger langsung. Hantam saya. Ya, alhamdulillah saya nggak jatuh. Motor saya juga nggak jatuh. Dihajar tengah-tengah, pas dihajar motor saya itu. Saya kira kaki saya ini udah nggak ada. Kenapa? Karena yang nabrak itu kepelanting berapa meter itu. Ada 5 meter kepelanting, bahkan lebih. Tahu-taunya apa? Tangannya patah, kakinya patah. Yang nabrak yang kakinya patah, tangannya patah yang nabrak. Ya, udah berlumuran darah itu. Alhamdulillah, motor saya spakbornya patah. Itu sampai sekarang itu spakbor motor saya nggak saya ganti sebagai kenang-kenangan. Ya, nggak saya ganti itu. Sampai sekarang tuh nggak pakai spakbor depan. Ya kalau ada yang nanya, oh kenapa ini? Habis kecelakaan, tapi udah lama, udah 3 tahun yang lalu. Ya. Saat itu saya belum mengenal munajat gedor pintu langit, belum. Ya, belum mengenal saya. Allahu Akbar. Sampai-sampai orang yang nabraknya nuntut ke saya. Bagaimana? Harusnya saya yang nuntut karena saya yang ditabrak. Tapi malah dia yang nuntut. Akhirnya waktu itu keluar juga duit. Hampir 3 juta juga keluar duit waktu itu. Ya. Karena awalnya kan dia ingin mempermasalahkan. Silahkan saya bilang. Ya, silahkan aja kalau mau dipermasalahkan. Ya. Orang dia nabrak saya lagi nyebrang, tiba-tiba ngebut dari sana. Ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi ayah bunda, saya tidak berbicara ngarang. Ini ala kadarnya, apa adanya, banyak saksi. Motor juga masih saksi itu. Ya. Hikmah di balik ini semua, ya, saudara-saudaraku sekalian, adalah saya mengajak kepada kita semua, ya, banyakin bersyukur. Ya. Jangan hanya menganggap rezeki yang Allah berikan, ya, itu hanya berbentuk duit, berbentuk materi, mobil, rumah, kekayaan. Itu keliru. Ya. Kita bersyukur. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi kita.
dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Tuh. Ya. Ini penguat sebenarnya buat kita semua. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya sudah ngikutin Ustadz Ari sekian tahun. Saya sudah ngikutin Ustadz Ari sekian bulan. Tilawah tengah malam, tahajud tengah malam, sedekah subuh. Tapi belum ada hasilnya. Maaf, 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 maaf. Itu kalimat Anda tidak bersyukur. Ya. Itu nggak bersyukur Anda. Ya. Kenapa? Karena kalimat belum ada hasil, seakan-akan Anda hanya fokus pada satu hajat. Boleh jadi hutang belum lunas, boleh jadi cita-cita belum terkabulkan. Itu yang keliru sangat, saudaraku. Ya. Anda lupa pertolongan Allah yang lainnya itu Anda lupa. Anda dikasih kesehatan, Anda dikasih keselamatan, Anda dikasih nyawa turun naik ini keluar masuk. Harusnya itu disyukuri. Ya. Allahu Akbar. Maka saya sedih banget saya. Kalau ada ungkapan, saya belum ada hasil apa-apa. Apalagi kalau udah bilang, kok Allah nggak ngasih saya rezeki ya? Aduh, 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 aduh. Ini nih, kalau sudah begitu saya udah, ya Allah, ya Rabbi. Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan, jangan. Yuk sama-sama, ayah bunda. Saya mengajak kita semua, yuk. Banyakin bersyukur. Bukan hajat kita yang belum tertunaikan. Bukan keinginan kita yang belum terkabulkan. Ya. Tapi boleh jadi, ya, Allah sedang mengkonversi. Ya. Memang secara nyata, secara harfiah, hajat belum tertunaikan. Keinginan belum terkabulkan. Itu secara harfiah. Hakikatnya itu dibarter sama Allah. Ditukar. Ini kayak kemarin, ini kejadian kayak saya itu. Ya. Boleh jadi ada dalam hati kecil saya. Saat saya berangkat, ya Allah, hajat saya terkabul ini. Ya, ada yang ngasih mobil harga 300 juta, misalkan. Ya, ternyata Allah nggak ngabulin permintaan saya itu. Ya, tapi Allah barter. Diberi keselamatan dengan kejadian ini. Ya. Nauzubillah min zalik. Kalau kejadian bunda, mati enggak, hidup enggak, aduh, repotlah urusan. Kalau mati sekalian ya mungkin ya selesai kan urusan. Ini kadang kan kita hidup enggak, mati enggak. Begitu tuh. Nah, yuk sama-sama banyakin ucap syukur kepada Allah. Jangan lagi ada kalimat, Allah belum berikan saya apa-apa. Allah belum berikan saya rezeki. Ampura, tafarajaka dampak kesina. Ajak lalu tafu yang paku tuh. Bahaya. Bagaimana kalau Allah mencabut nikmatnya kepada kita? Tiba-tiba mata kita nggak bisa melihat. Bagaimana kalau Allah mencabut nikmatnya? Pendengaran kita tiba-tiba nggak bisa mendengar. Ya. Bagaimana kalau tiba-tiba, ya, nggak usah jauh-jauh lah. Tiba-tiba Allah berikan kita sakit gigi aja. Ya. Itu kalau namanya udah sakit gigi, dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit semua. Coba.
Allahu Akbar. Makanya aku bilang, sampai di rumah istri saya peluk, anak saya cium, makasih ya Allah. Inilah orang yang saya sayang, inilah orang yang saya cintai, ya Allah, anak istriku, ya Allah. Engkau selamatkan kami dari kecelakaan, ya Allah. Ya. Nah, begitupun kejadian di Mekah kemarin. Mana Ibu Eni, mana? Ya. Yang santri ikut umroh kemarin, mana? Bu Eni sama Ibu Ita, kakaknya Bu Ita itu Bu Nunung. Ya. Siangnya, zuhur, ini ceritanya zuhur, saya masih sholat zuhur berjamaah, karena udah mepet waktu, udah komat, akhirnya saya sholat di depan salah satu hotel di daerah Ajiat itu. Ya, itu saya masih sholat itu. Anak saya, istri saya, Bu Eni, Bu Nunung, berlima tuh kita sholat di situ. Itu sholat zuhur itu. Karena kalau saya paksain ke Masjidil Haram, nggak bakal ke Uber karena udah penuh di jalan tuh, udah penuh orang sholat, depan hotel udah penuh. Karena kalau di Mekah itu Bu, kalau orang sholat, kalau udah komat, udah di mana kita dapat komatnya di situ kita berdiri. Dapatnya di jalan kita berdiri. Dapatnya depan hotel kita berdiri. Nah, sholat lah ceritanya. Sholat zuhur lah. Selesai sholat zuhur, saya sunnah dulu, selesai sunnah pulang ke hotel. Itu jarak dari tempat hotel saya depan saya sholat, itu hanya tiga hotel ke atas. Ya. Saya sholat di depan apa namanya? Saya hotelnya Maisan Al-Maqam. Nah, dia Al-Maqam Maisan juga. Cuma bukan Al-Maqam. Ya. Tuh. Pulang sampai di hotel, makan siang dulu. Tiba-tiba ramai di depan. Itu kan hanya hitungan menit itu. Ramai di depan. Kenapa? Ternyata ada puting beliung. Karena kan kalau di Mekah kan memang sensitif, namanya angin, debu gitu ya, pasir, badai lah bahasanya. Bukan puting beliung, maaf, badai pasir. Itu hanya berapa menit setelah saya masuk ke hotel, badai pasir terjadi. Kaca hotel di samping saya sholat itu, mungkin berapa meter di atas itu, berapa tingkat, ya puluhan tingkat lah, jatuh pecah. Dan jatuh pecahnya itu persis di jalan yang sering saya lewat. Yang barusan saya lewat. Hanya hitungan menit. Ya, coba tuh. Itu ada saksi tuh, Bu Eni sama Bu Nunung tuh. Karena beliau santri yang ikut kemarin umroh. Ya, Allahu Akbar. Pas saya intip, kata petugasnya, itu jalan ditutup. Kenapa? Itu tadi badai pasir sebentar. Kaca hotel ada yang jatuh. Untung nggak ada yang kena katanya. Lah ngebayangin Bu, jangankan kaca yang satu keping begitu yang ukuran meteran. Kena batu segede kelereng saja, kalau jatuhnya dari lantai puluhan lantai, kena kita itu kayak peluru itu. Ya, apalagi kaca. Ya remuk badan kita kalau kena itu. Ya. Allahu Akbar. Disitulah saya tarik napas lagi, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya. Engkau telah melindungi kami ya Allah. Begitu indah nikmat-Mu ya Allah. Nah, hikmahnya apa ya Bunda? Nih Bu Eni nih keluar. Ya Bu Eni ya. Hanya hitungan menit.
Kita pulang ke hotel tiba-tiba ramai dan itu ditutup jalannya untuk keluar lagi sholat asar. Ternyata apa? Kaca pecah jatuh. Saya ingat ini kan baru berapa menit yang lalu saya sholat di situ. Ya, Allahu Akbar. Nah, secara finansial, secara hajat, boleh jadi di saat kita sholat tadi hajat kita belum dijabah sama Allah. Finansial kita belum, tapi ada Allah ganti keselamatan. Ya, Allah ganti keselamatan. Allah lindungin kita. Ya Allah, jangankan kaca, ya, cuma kelereng aja jatuh dari lantai 40, kalau kena kepala itu bisa modar kita. Ya. Apalagi kaca yang kepingannya sampai 2 meter begitu. Hampir remuk itu kaca. Astagfirullahaladzim. Nah begitu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya hanya berharap kepada kita semua. Banyak-banyak bersyukur, saudaraku. Ya. Banyak-banyak bersyukur. Jangan terkecoh hanya dengan hajat. Jangan terkecoh hanya dengan satu permohonan. Ya. Kalaupun hajat kita belum terkabulkan, permohonan kita belum tertunaikan, jangan serta-merta Anda mengatakan Allah belum mengabulkan. Jangan serta-merta Anda mengatakan saya belum dapat apa-apa. Saya sudah baca ini, saya sudah melakukan ini yang kata Ustadz, tapi kok belum ada hasil. Itu yang keliru. Ya. Paham bunda ya? Nah, oleh karenanya yuk sama-sama kita muhasabah. Ya. Banyakin bersyukur. Dengan Allah berikan kita kesehatan saja, itu adalah rezeki yang terindah. Dengan Allah berikan kita keistiqomahan dekat dengan Allah, itu adalah anugerah terindah. Jangan semuanya disangkutkan kepada bentuk barang finansial. Jangan. Boleh jadi Allah berikan kita finansial, tapi habis untuk rumah sakit. Ya, Allahu Akbar. Yuk kita berdoa. Minta kepada Allah. Berterima kasih kita kepada Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barru Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. 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 Binikmatillah. Wa syukurillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazid. Ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. 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 Engkau masih melindungi kami ya Allah. Engkau masih menyayangi kami ya Allah. Engkau sayangi kami beserta keluarga kami tercinta, anak, istri.
Memberikan kami keselamatan dari segala mara bahaya, bala, bencana. Engkau lindungi kami, ya Allah, dari segala ancaman-ancaman dunia, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Selama ini boleh jadi kami terus menuntut agar hajat kami terkabulkan. Boleh jadi, ya Allah, selama ini kami menuntut agar segala impian cita-cita terkabulkan. Seakan-akan Engkau tidak mendengarkan doa kami, ya Allah. Padahal Engkau maha baik, ya Allah. Engkau lindungi kami, ya Allah. Terima kasih. Engkau lindungi kami, ya Allah, dari segala mara bahaya, bala, bencana, musibah. Terimalah permohonan taubat kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Istajib du'ana ya Allah, biqabulid du'ana ya Allah, biqadi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi awfa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi awfa. Khususon ila ruhi man ajazani wa ustazuna jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, makasih ya Allah. Yuk rukyah. Kita rukyah. Siapin airnya ya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Angkatlah semua penyakit lahiriah, penyakit batiniah kami ya Allah. Santri-santri jamaah kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah mereka semua. Biniatis sifat. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqal alladzi huwa yatma'in. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa khairu fala radda li fadlihi. Allahumma ya syafi ya mu'afi kasya wa kafi. Minal abdi zalili asiyal ilal malikil kabir jabbari kafar ghafar ladzi la ilaha illa hu rabbiyani masana duru anta yani masana duru anta. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yabatuh. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yabatuh. Innama yastajibul. Fasayakfikahumullah. 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 Hunazilan mutafarikatan min altika diyar hunazilan mutafarikatan. Hunazilan mutafarikatan. Hunazilan mutafarikatan. Yuk, tarik nafas. Allah. Allah.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un. A'udzu bikalimatillahi ta'ala. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sesi terakhir saya mengajak merenung. Ya, coba kita banyakin ucap alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sekalipun hajat kami belum terpenuhi, cita-cita kami belum tertunaikan, kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Engkau berikan kami kesehatan. Engkau berikan kami panjang umur ya Allah. Engkau berikan kami kenikmatan. Engkau lindungi kami ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Terima kasih ya Allah. Boleh jadi hikmah hajat kami belum Engkau kabulkan. Hikmah cita-cita kami belum Engkau ijabah. Doa kami belum Engkau ijabah. Hikmahnya agar kami banyak bersyukur ya Allah. Harus banyak bersyukur. Terimalah rasa syukur kami ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Berikanlah kami ya Allah kebaikan di dunia ini ya Allah. Dan berikanlah kami kebaikan di akhirat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau terus membimbing kami ya Allah. Engkau terus melindungi kami ya Allah. Dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. 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 Terima kasih ya Allah. Anugerah yang Engkau berikan kami berupa keselamatan, perlindungan ya Allah. Tak seimbang lagi dengan apa yang kami minta. Justru perlindungan-Mu jauh lebih berharga ketimbang hajat kami ya Allah. Keselamatan yang Kau berikan kepada kami jauh lebih tinggi maknanya ya Allah. Ketimbang cita-cita yang kami inginkan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami sehat ya Allah. Kami panjang umur ya Allah. Kami bisa ya Allah. Kami mampu ya Allah. Kami terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, musibah ya Allah. Kami tergabul segala hajat. Kami tertunaikan segala impian ya Allah. Kami kaya raya ya Allah. Kami kaya harta, kaya hati, kaya ilmu, kaya iman ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita banyak istighfar ya. Dan sama-sama kita banyak bersyukur.
kita banyak dosa ke Allah. Yang kita lihat hanyalah keegoisan kita. Tapi kita lupa lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yuk, sampai ketemu 5.15. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.